Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang ilmu. Pernah nggak sih kamu merenung bahwa Indonesia yang super beragam ini mempunyai satu fondasi yang kokoh? Jawabannya ada di 5 sila sakti yang kita sebut sebagai Pancasila. Tapi siapa sih yang pertama kali mencetuskan? Dan bagaimana prosesnya sampai Pancasila bisa menjadi jantung negara kita? Siap-siap ya, karena kali ini kita akan bedah tuntas tentang sejarah heroik Pancasila. Untuk mengetahui kelahirannya, kita harus mundur pada tahun 1945. Tepatnya pada masa genting menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian tahu nggak sih, pada saat itu Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada negara kita, tapi mempunyai satu syarat, yaitu kita harus mempunyai dasar negara. Maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Kalian tahu nggak sih apa tugas dari BPUPKI itu? Tugas dari BPUPKI yaitu merumuskan segala hal fundamental untuk negara baru, termasuk dasar filosofinya. Nah, pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, suasana sidang BPUPKI semakin memanas. Ada 3 tokoh besar tampil ke depan menyajikan gagasan mereka tentang dasar negara. Siapa saja sih mereka? Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengusulkan 5 asas dasar negara secara lisan dan tertulis yang intinya mencakup peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dengan konsep negara integralistik. Beliau mengusulkan 5 dasar yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang ketiga sang founding father yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dengan pidato yang menggelegar, beliau mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian diberi nama oleh seorang ahli bahasa sebagai Pancasila. Usulannya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, karena perbedaan pandangan para tokoh, maka pada saat itu dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan kembali usulan-usulan ini. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah dokumen bersejarah yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini adalah poin krusial yang hampir saja memecah belah bangsa kita. Untungnya, menjelang proklamasi, para tokoh pendiri bangsa dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan jiwa besar melakukan perubahan. 7 frasa kata dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan Indonesia Timur yang non-muslim. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945. Jadi guys, Pancasila itu bukan cuma ide satu orang, tapi hasil dari perdebatan sengit, kompromi agung, dan pengorbanan ego para pendiri bangsa demi satu tujuan yaitu Indonesia bersatu. Sejarah Pancasila mengajarkan kita tentang musyawarah, toleransi, dan prioritas persatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Nah, sekarang udah lebih paham kan kenapa Pancasila itu sakral? Sampai jumpa di video sejarah selanjutnya. Salam Pancasila.